Bagaimana kekokohan Imam Ahmad rahimahullah. Kita sudah sebutkan Khulafaur Rasyidin ya. Kita cerita bagaimana kisahnya Imam Ahmad rahimahullah. Antum tahu siapa Ibnu Abi Duat? Kok bisa? Seorang Ibnu Abi Duat bisa memberikan pengaruh sekaligus kepada 3 khalifah. Kok bisa? Padahal Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis dari Nabi. Kok bisa Imam Ahmad dikalahkan oleh Ibnu Abi Duat di awal masalah? Kenapa? Ini kan jadi pertanyaan buat kita. Apa kelebihan si Ibnu Abi Duat ini? Sehingga 3 khalifah lebih condong kepada dia dibandingkan dengan Imam Ahmad. Siapa yang gak kenal dengan Imam Ahmad? Siapa yang gak tahu Imam Ahmad? Sampai-sampai Ali bin Madini berkata, Hafidallah hadad din bi rajulain bil imamil bi Abi Bakr yaumir riddah wal imamu Ahmad yaumul mihnah. Allah menjaga agama ini dengan 2 orang laki-laki. Pertama dengan dengan Abu Bakar Siddiq ketika orang murtad dari agama Allah, yang kedua dengan Imam Ahmad ketika ketika terjadi fitnah khalqul Quran. Bagaimana kekokohan Imam Ahmad rahimahullah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau disiksa, tidak diberikan air untuk berwudu, dan sampai-sampai diceritakan cambuk yang digunakan untuk mencambuk Imam Ahmad, kalau dicambuk gajah tersungkur, begitu keras cambukan tersebut. Dan Ibnu Abi Duat ini adalah seorang laki-laki yang sangat dermawan. Dia laki-laki yang sangat fasih dalam berbicara. Ya, dia laki-laki yang sangat memperdulikan keadaan umat pada waktu itu. Karena kebetulan dia seorang kaya raya, saudara, anak orang yang kaya raya dan punya harta yang sangat banyak. Tidak ada hajat yang dibutuhkan oleh muslimin kecuali dia akan berikan. Akhlaknya baik, perangainya bagus. Ya, itu sejarah disebutkan oleh para ulama. Makanya kenapa dia banyak pengaruhnya? Kenapa dia memberikan sihir kepada banyak orang? Hebatnya dalam dia berbicara. Lisannya itu sihir. Bisa difahami ya? Tapi Imam Ahmad tetap bersabar. Untuk membela akidah Ahlussunnah. Untuk berjalan di atas jalannya Rasulullah. Memang membutuhkan kesabaran. Membutuhkan jiwa seorang laki-laki. Sampai-sampai Imam Ahmad diberikan kesempatan. Ya Ahmad, tulis. Al-Quran makhluk. Tulis wahai Ahmad. Imam Ahmad mengatakan tidak. Ya, sampai pada akhir cerita Imam Ahmad dipertemukan dengan Ibnu Abi Duat oleh raja akhir khalifah pada waktu itu. Kemudian kata khalifah pada waktu itu, ya Ahmad, maksudnya Ibnu Abi Duat karena namanya juga Ahmad, tanya kepada syekh ini. Kata Imam Ahmad, wahai Amirul Mukminin, perkaranya ada pada saya. Izinkan saya berwudu dan izinkan saya sholat karena saya sudah sekian lama tidak sholat, tidak sholat dengan berwudu. Kemudian Imam Ahmad mulai menampakkan hujahnya beliau. Wahai Ibnu Abi Duat, apa yang kau seru bahwasanya Al-Quran itu makhluk? Apakah pernah disebut diajarkan oleh Rasulullah? Apakah pernah diajarkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Pernah? Karena hadis Nabi SAW pada waktu itu tersebar. Siapa yang mereka berdusta dengan hadis Nabi, pasti akan langsung ketahuan. Jadi dia tidak akan mungkin berdusta. Dia mengatakan Rasulullah tidak pernah mengajarkannya. Abu Bakar tidak pernah mengajarkannya. Umar, Utsman dan Ali juga tidak pernah mengajarkannya. Ini cerita sudah maklum untuk dengar ya. Cuman ada sudut yang lain yang ingin kita ambil. Ya, kemudian Imam Ahmad, kalau seandainya Rasulullah dan 4 Khulafaur Rasyidin tidak pernah mengajarkannya, maka ada 2 keadaan pada kamu. Pertama, ya, mereka diam dalam perkara ini dan tidak pernah membicarakan. Kenapa kamu tidak diam sebagaimana diamnya mereka? Atau kedua, mereka nggak tahu tentang perkara agama ini. Tidak tahu kebaikan ini, sementara engkau tahu kebaikan ini yang tidak diketahui oleh mereka. Kalau kemungkinan yang kedua, luka celaka engkau ya Ahmad. Wa Ibnu Abi Duat. Kemudian kata Imam Ahmad, kata Raja Khalifah pada itu, iya juga ya. Syahidnya bagi kita, fitnah yang begitu dahsyat, fitnah yang begitu besar, para hadirin dan hadirat ternukilkan dari Imam Ahmad hanya beberapa kalimat-kalimat saja, dan kalimat itu menjadi pondasi dan usul Ahlus Sunnah di dalam kita menilai sebuah perkara itu benar ataukah batil. Berkahnya ucapan mereka. Fitnah begitu panjang, selesai dalam beberapa kalimat. Kita fitnahnya masalah kecil, masalah sepele. Ya, enggak usai-usai tahunan, puluhan tahun. Kalimat-kalimat diucapkan terlalu banyak, saking terlalu banyak lupa semuanya. Enggak menjadi usul dalam memahami sebuah permasalahan.